Halo, terpujilah Sang Bagawa, Namo Buddhaya. Suatu berkah kebahagiaan bagi kita karena pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan terkait dengan konsep ekonomi Buddhis, strategi pengumpulan dan pengelolaan kekayaan berdasarkan Sutta Pitaka. Ya, teman-teman mahasiswa, kita ketahui bersama bahwa globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin pesat menawarkan begitu banyak kemudahan dari berbagai bidang, termasuk diantaranya adalah di bidang ekonomi. Nah, kemajuan teknologi ini telah membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi dunia. Ekonomi digital dan penggunaan mesin otomatisasi telah menciptakan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya. Kalau dulu jual beli kita harus pergi ke pasar, kalau saat ini kita tinggal memanfaatkan smartphone kita, tinggal klik-klik-klik, barang sudah sampai di rumah gitu. Nah, tentu ada dampak positif dan dampak negatif dari berkembangnya eh, globalisasi saat ini. Masalah ekonomi modern yang saat ini kita hadapi bersama adalah saat ini banyak orang-orang yang memiliki gaya hidup konsumtif dan hedonis. Tentu ini akan berdampak buruk. Di antaranya berpengaruh pada orang-orang banyak yang melakukan pinjaman online, pinjol begitu. Kemudian masalah ekonomi yang lain adalah banyak pelaku judi online yang mana banyak di antaranya seumuran dengan kita. Bahkan ada yang lebih tua dan lebih muda dari kita itu banyak yang menjadi pelaku judi online. Ini menjadi masalah kita bersama. Nah, tentu dari masalah-masalah yang ada pada saat ini, ada solusi Buddhis yang ditawarkan, yaitu bagaimana integrasi ajaran Buddha dalam hal ekonomi. Tentu kita sebagai umat Buddha, sebagai perumah tangga, harus memiliki etika dan kebijaksanaan dalam menghadapi era globalisasi yang saat ini. Dan tentunya harus memiliki penghidupan yang benar agar kita bisa benar-benar mencari ekonomi yang sesuai dengan ajaran Buddha. Konsep dasar dari ekonomi Buddhis adalah memperoleh kekayaan dengan usaha yang jujur dan tentunya sesuai dengan dhamma. Nah, mata pencaharian yang benar di sini berarti mata pencaharian yang tidak merugikan siapapun. Selain itu, bagaimana kita mengatur dan menggunakan pendapatan ini sesuai dengan ajaran Buddha. Prinsip-prinsip ekonomi Buddhis ini bukan sekedar pada akumulasi kekayaan, mengumpulkan kekayaan, tetapi bagaimana setelah kekayaan ini kita kumpulkan, kita tetap memiliki kehidupan yang penuh dengan pengendalian diri, hidup penuh kesadaran, hidup dengan sederhana, dan tentunya bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tujuan dari penggunaan kekayaan tentunya yang pertama adalah untuk kesejahteraan diri sendiri. Kemudian yang kedua itu bisa dimanfaatkan untuk keluarga, untuk anak, istri, suami, dan tentunya untuk orang tua kita. Kemudian bisa berkembang lagi untuk masyarakat. Masyarakat di sini bisa siapapun, termasuk diantaranya kita memiliki kewajiban berdana kepada biku, kepada anggota sangga begitu. Seperti di dalam ajaran Buddha, kita hendaknya menanam di tempat yang subur. Begitu pula kita memanfaatkan kekayaan kita ini dengan berdana kepada yang membutuhkan. Di antaranya berdana kepada para samana. Nah, selanjutnya adalah perspektif Buddhis tentang kekayaan. Jadi dalam Kata Kama Sutta itu dijelaskan bahwa bagaimana kita mendapatkan harta dengan benar. Kemudian dengan harta itu kita bisa diakui keluarga, kemudian bisa menikmati hidup. Dan pada akhirnya kita memiliki keinginan
Setelah memanfaatkan kekayaan dengan baik, kemudian kita berharap ketika kita meninggal, kita terlahir di alam surga. Nah, itu sama halnya dengan hierarki kebutuhan ya, yang disampaikan oleh Maslow bahwa ada tingkatan-tingkatan kebutuhan. Di situ dari mulai dasar fisiologis, kemudian ada keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, di dalam Buddhis juga bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita hendaknya atau seyogyanya bisa tanpa hutang. Karena salah satu sutta menjelaskan bahwa kebahagiaan tanpa hutang ini ya memang harus istilahnya kita hendaknya memiliki penghidupan yang tanpa hutang dan tanpa celah. Kemudian ada hal yang menjadikan kekayaan batin. Ada 7 hal kekayaan batin. Yang pertama adalah kekayaan keyakinan. Bagaimana kita berkeyakinan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, keyakinan terhadap hukum kama, keyakinan terhadap hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Kemudian yang kedua adalah kekayaan perilaku bermoral. Bagaimana kita sebagai seorang perumah tangga hendaknya bisa menjalankan Pancasila Buddhis dan di hari-hari tertentu kita menjalankan 8 sila. Kemudian kita memiliki kekayaan rasa malu dan rasa takut. Malu akan berbuat jahat dan takut akan akibat yang dihasilkan dari perbuatan jahat itu. Selanjutnya adalah kekayaan pembelajaran, kekayaan kedermawanan, bagaimana kita belajar melepas, belajar legowo, belajar menyisihkan apa yang kita dapatkan untuk kepentingan, baik itu kepentingan dhamma dan kepentingan masyarakat. Dan yang ketujuh adalah kekayaan kebijaksanaan. Nah, di dalam agama Buddha ada pekerjaan yang perlu dihindari. Dihindari itu ya berarti kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh istilahnya menipu, tidak boleh berzina. Dan ada 5 jenis perdagangan yang memang tidak diperkenankan atau tidak diajarkan, yaitu berdagang senjata itu tidak boleh, berdagang makhluk hidup, berdagang daging, berdagang alkohol, dan berdagang racun. Nah, saat ini kita tahu bahwa di Indonesia itu marak yang namanya penipuan digital, yang mana berkedok hadiah gitu. Jadi dalam penelitian menjelaskan bahwa banyak terjadi penipuan digital yang berkedok hadiah. Selanjutnya, kita tahu bahwa pencurian ini tidak sebatas mencuri motor, mencuri mobil, mencuri uang begitu, tapi juga termasuk mencuri data. Nah, Indonesia ini masuk dalam 10 negara dengan kebocoran data terbesar. Jadi ini perlu dipertimbangkan mahasiswa nanti bisa memberikan pesan, kesan, ataupun bisa memberikan komentar. Selanjutnya juga berjualan obat-obatan, termasuk di sini adalah kasus narkotika. Kenapa kita tidak boleh berjualan istilahnya obat-obatan? Nah, karena ini loh dampaknya ini sangat panjang sekali dan tidak boleh berjualan makhluk hidup. Nah, kalau kita sekarang sering mendengar banyak saudara-saudara kita itu menjadi korban perdagangan manusia. Nah, filosofi penghidupan benar dalam agama Buddha adalah mengumpulkan madu tanpa merusak bunga, yang berarti kita mengumpulkan kekayaan tanpa merusak atau tanpa menyakiti yang lain. Di dalam tiga Janusutta ada 4 pilar yang mana kita harus tekun, harus menjaga kekayaan dengan baik, harus menjadi teman yang baik, dan harus memiliki kehidupan yang seimbang, yang mana kita tidak boleh pelit, juga tidak boleh boros. Nah, pengelolaan kekayaan dalam konsep ekonomi Buddhis adalah satu bagian untuk dinikmati, 50% itu untuk diinvestasikan, kemudian yang satu bagian lagi untuk ditabung. Jadi 25% dinikmati, 50% untuk diinvestasikan, dan 25% untuk ditabung. Ditabung ini diantaranya juga untuk digunakan untuk berdana. Ya, ada hal yang menyebabkan kemunduran finansial diantaranya tergila-gila wanita, mabuk, berjudi, pemborosan,
itu merupakan hal yang menjadi kemunduran finansial. Ya, teman-teman, kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah konsep ekonomi Buddhis ini harus seimbang. Keseimbangan kekayaan, kekayaan tidak hanya materi tetapi juga kekayaan batin. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kekayaan materi dengan bijak, dengan sederhana, dan tentunya kita harus memiliki rasa berpuas, rasa santuti, sehingga ekonomi Buddhis ini bisa tercapai begitu ya. Jadi kita harus mengedepankan moralitas, kebijaksanaan, dan kesederhanaan supaya kayanya tidak hanya kaya secara materi tetapi kaya secara lahir dan batin. Oke, itu saja. Terima kasih. Nanti teman-teman mahasiswa bisa memberikan masukan, kemudian memberikan tanggapan di kolom komentar. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Namo Buddhaya.